Iya. Puji Tuhan, kita boleh kembali berdiri di tempat ini. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk boleh fokus di dalam rumah Tuhan, di dalam boleh kita diizinkan untuk melakukan di tempat ini. Dimanapun kami berada, disitulah Engkau berada Tuhan. Haleluya.
persembahkan hati kami, jiwa kami, tubuh kami, raga kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk boleh menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tetapi kami boleh berada di tempat ini hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Atas seizin-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dan berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Bapa yang hadir di tempat ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan semua aspek dalam hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau sertai kami, Kau kuduskan kami, Kau sucikan pikiran kami sehingga kami hanya boleh menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala syukur hamba-Mu kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Siapa di sini yang merasa terberkati pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji. Memuji
untuk membawakan persembahan pujian pada pagi hari ini. Saya persilakan. Komisi pria. Ayo, pria-pria.
untuk mengerti doa persembahan yang pertama, saya minta Ibu dulu memimpin kita dalam doa persembahan yang pertama. Nanti kita berdoa. Bapak yang sungguh baik, besar anugerah yang sudah Bapak limpahkan untuk kami semua anak-anakmu yang hadir pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh hadir di sini semuanya hanya karena anugerah-Mu Bapak. Kami boleh datang untuk mencari hadirat-Mu, memuji, menyembah, meninggikan angkat nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kalau kami boleh menaikkan pujian kami atas segala kebesaran dan keagungan-Mu, tiba saatnya untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan semuanya adalah berkat yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Berikan hati yang penuh ucapan syukur, berikan hati yang penuh dengan ketulusan Tuhan saat kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan, dan kami percaya kami serahkan persembahan ini dalam berkat-Mu agar nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan di rumah Tuhan ini. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberkati kami luar biasa. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, sebelum doa persembahan dijalankan, saya ingin menceritakan sedikit cerita lagu pujian yang akan kita nyanyikan ini. Sebenarnya saya tahu bahwa ini adalah lagu yang sering atau mungkin sering dibawakan ketika pengiringan pemakaman seperti itu. Tapi entah kenapa ketika saya berdoa, ketika saya bersatu, saya merasa lagu ini juga bisa untuk kita bawakan dalam ibadah sehari-hari. Karena saya merasa kerinduan kita semua sama ya. Kita rindu untuk masuk ke dalam surga, amin. Kita rindu untuk berkumpul dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Allah yang hidup, amin. Kok belum seperti ini? Amin. Amin. Oke, saat persembahan dijalankan, kita nyanyikan ada pertemuan juga. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh
Ya Tuhan, pada pertengahan kebaktian ini kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau mau urapi Tuhan, Engkau memberikan hikmat supaya setiap kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti Tuhan apa yang jadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Berikan roh pendengaran Tuhan, berikan roh pengertiannya Tuhan, supaya kami terfokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bersama saya ada Pastor Kuntoro yang nanti Agustus akan melayani juga di sini. Ada kakak istri saya Linda Andriani Kusuma dan Andrianto, 25 hampir 30 tahun menjadi pemimpin PD Terang Kristus di Simpang Dieng 2 nomor 12. Amin. Nah, baik. Pagi ini saya berikan tema pengharapan hidup kekal. Amin. Amin. Nah, kisahnya diawali ketika suatu kali Tuhan menguji imannya Abraham. Ya, bunyinya begini. Potong kepala anakmu untuk korban makanan. Begitu. Nah, jadi dengan ketaatan Abraham, Tuhan apakah menyuruh manusia membunuh manusia? Padahal Taurat berkata jangan membunuh. Amin. Tapi ada satu yang harus dibunuh. Nah, untuk apa dia dibunuh? Mari kita baca Matius 1 ayat 21. Ada LCD cepat ya. Oke. Kita baca dengan keras karena makna daripada sebuah nama yang hari ini dipakai begitu banyak. Sudah? Ya, karena lambat. Oh sudah, baik. 3, 2, 1 yang keras. Ini aja. 3, 2, 1. Ya, amin. Ternyata juru selamat menjadi juru selamat tidak gampang. Ayo ikuti saya, katakan. Allah menjadi manusia untuk tingok, untuk disembelih. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah juru selamat. Jadi yang disembelih adalah anak domba. Bahasa Kromo Inggile Jerman jejere paman apa? Wedhus keserimpet. Ikuti saya. Wedhus keserimpet. Siapakah itu? Yohanes 1 ayat 29. Kita baca dengan keras. Yohanes 1 ayat 29. 3, 2, 1. pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan beliau berkata, "Inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia." 3000 lebih tahun yang lalu, seseorang sangat peka mendengar suara Tuhan. Itulah pemberitaan Injil. Amin. Jangan ngeyel. Sekolah S7 teologi ya. Kalau tidak ngerti
bahwa Injil itu seluruh Alkitab, berarti kalian percuma. Amin. Bukan. Galatia 3 ayat 8. Siapa namanya ini? Kalau di dalam Alkitab mungkin dipleset ke nama lain, tetapi namanya sesungguhnya adalah Abram pada saat itu. Pada saat Abram mendapat pendengaran pemberitaan Injil oleh Allah yang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Baca dengan keras. Galatia 3 ayat 8. Loh, kurang cepat. Ayo. 3, 2, 1. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Pemberitaan Injil ini, Injil itu ya Allah sendiri, Injil itu ya Yesus. Terus ada yang teolog menjelaskan Injil itu lagunya Natal, dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Beri kemuliaan. Amin. Jadi siapa Injil itu? Allah itu sendiri. Setelah mendengar ini, pada umur hampir 70 tahun, kemudian pada usia 75 tahun, Abraham mau monggo-monggo kulo derek Gusti. Apa artinya? Mendengar panggilan Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Tidak usah dibaca. Amin. Amin. Kemudian pada saat dia dikaruniai bukan oleh Tuhan, tapi oleh Siti Sarah, ya, yang mandul, bunyinya, Pak, PN babuku iki, maaf, lebih baik terang-terangan, karena Tuhan terang-terangan. Amin. Siapa namanya? Pada umur 99, anak sulungnya bernama Ismail sudah berumur 14 tahun. Maaf, 13 tahun. Amin. Amin. Pada saat itu Sarah masih mandul. Nah, tapi yang ajaib, Tuhan berpesan. Ya, bukan biar lego. Ayat 15-16 di dalam Kejadian 22 ayat 15-16. Jadi ketika Abraham 24 tahun setelah pergi untuk Yesus, untuk Allah, maka Abraham kemudian menjadi bapak dari wanita mandul Sarah. Amin. Dan ketika itu kira-kira Ismail umur 29, Isa umur 14 tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Len anakmu." Amin. Nah, perhatikan. Ayo kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Stop, cukup sampai di sini. Semua pemusik tahu loh ayat ini. Kalian tahu nggak? Kalau Tuhan melarang membunuh manusia melalui hukum Taurat 500 tahun setelah Abraham. Betul? Apakah sungguh-sungguh Abraham menyembelih kepalanya Isa? Jawabnya, iya betul. 1000% benar. Ya, lihat di dalam Ibrani
Di Ibrani, kitab Ibrani dikatakan Abraham tidak ragu untuk mematikan putranya karena Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Imannya Abraham, iman buah buyut kita hari ini. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Maka kata-kata ini berkata, Abraham, kamu aja tidak segan-segan mengorbankan putramu yang tunggal. Ayat lagu ini Yohanes 3 ayat 16. Amin. Ya anakku Abraham yang akan aku bunuh, bukan anakmu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tahu apa teriakan iman daripada mulut hatinya Abraham? Papa, ini ada aku pikul kayu bakar. Ada oncornya, obornya. Papa, mana korbannya Papa? Tahu jawabnya? Ayo yang keras. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Ayo sekali lagi. Yahweh Jireh. Amin. 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 Ngeklop toh imannya Abraham dengan kata hati Tuhan, yo anakku Abraham yang akan aku sembelih, bukan anakmu. Amin. Jadi boleh nggak Tuhan Allah menjadi manusia untuk disembelih? Jawabnya 1 Korintus 5 ayat 7 ngok pertama. Apa ngok? Disembelih. Ayo yang keras. 1 Korintus 5 ayat 7 lek pendeta mojiang terus tidak ada ayat dasarnya di Alkitab, berarti bohong. Akeh kembule menafsirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kalau ada tertulis, nah ini loh, yo anakku yang tunggal, apa begitu besar kasih Allah pada, lagunya kan gitu toh, iya toh. Amin. Ayo kita 3, 2, 1. Ada tak kata telah disembelih? Siapa namanya? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita balik, putar balik. Yohanes 1 ayat 15. Lanjut nanti ayat 18. Yohanes 1 ayat 15. 3, 2, 1. Yohanes memberi kesaksian tentang dia ketika berkata, kemudian daripada keluarga dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada atas aku. Karena dia dari kekekalan dari surga, dia Allah itu sendiri. Amin. Amin. Di mana dasar ayatnya? Tidak usah dibuka. Yohanes 1 ayat 1. Amin. Dialah Yesus yang menjadi manusia ayat 14. Sekarang ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Sekali lagi yang keras. 3, 2, 1. Tidak seorang pun yang mengenal Bapa, tetapi Anak Bapa yang melakukan apa Dia yang menyatakannya. Berarti Allah masuk ke dalam rahim perawan. Ayo yang keras, perawan. Yaitu Roh Kudus. Namanya Tuhan Yesus. Bukan dari sperma laki-laki, tetapi dari Allah sendiri, yaitu kuasanya, yaitu Roh Kudus masuk ke dalam rahim dan lahirlah namanya Yesus. Disebut Allah
beserta iman dan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Amin. Ayo dibaca Yohanes 1 ayat 29. Sekali lagi. Ini sangat penting. 3, 2, 1. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mana ayatnya? Matius 1 ayat 21. Menghapus dosa umat. Amin. Nama Yesus sama. Nah, siapa dia? A besar, D kecil, Allah. Amin. Ayo mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Tidak peduli orang itu kafir, orang itu agamanya lain, ateis, Tuhan tebus. Nah, ini untuk yang ada di sini dulu supaya paham. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya, kita baca dengan keras. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jangan dibaca oponoing. Kata kamu itu tidak ada hari ini. Yang ada, ayo yang keras. Saya. Mau yang keras. Saya. Kamu diganti saya. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah saya bahwa saya adalah Roh Kudus yang diam di dalam saya, Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah, dan bahwa saya bukan diri saya sendiri. Sebab saya telah diadakannya melalui mati bayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh saya. Amin. Rasul Petrus bersaksi, Paulus bersaksi, Yohanes Pembaptis bersaksi, Yohanes di Pulau Patmos juga bersaksi tentang anak tunggal Allah. Bahasanya 35 kali di dalam kitab Wahyu Yesus disebut Kudus. Ayo yang keras. A besar, D besar. Ayo ikuti. A besar, D besar. 35 kali Yesus menyebut dirinya huruf besar, anak domba. Amin. Nah, dengan inilah dia bayarnya. Siapakah anak domba? Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 5 ayat 9. Ngono ae kok repot. Ayo supaya kita mengerti. Kamu itu, ayo katakan, saya ini bukan milik suami saya. Saya bukan milik bapak saya. Saya milik Tuhan. Sebab Tuhan beli saya lunas. Amin. Ini ayatnya. 3, 2, 1. Dan mereka menyanyikan tugasnya yang berkata-katanya, engkau layak menerima gunungan hitam itu dan kepada mereka engkau telah bersuara istri dan engkau telah memberi Allah dan tiap-tiap suku dan bangsa kaum dan bangsa. Orang-orang yang tidak beragama Kristen yang di luar sana sudah dibeli enggak dengan ayat ini? Siapa yang bilang tidak? Belum. Yang bilang belum bertobat. Amin. Bahasa Arab wis dibeli belum? Sudah. Kristen Arab ada 1 miliar dengan Afrika. Amin. Jadi 3,5 miliar orang Kristen, 1 miliar
orang Arab dan orang Afrika. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Namun orang-orang yang belum percaya pun sudah lunas. Betul salah kamu? Loh, kapan jawab? Betul atau salah? Ngerti gak ngerti? Loh, lalek jawab belum berarti yo kamu belum ngerti. Sudah, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang jawab sudah. Ngono lho rek. Makanya Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai. Sebagai Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa bumi. Semua suku, ayo ikuti saya, semua suku, semua kaum, semua bahasa, semua bangsa. Yang belum lahir pun, ketika sempat lahir, dia telah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya saya lupa bahwa jalan ke surga. Nah, saya ingatkan, oleh darah Yesus, hati yang hitam pekat manusia penuh dosa, oleh darah yang merah menjadi teh poteh, putih bersih. Putih bersih, di sana Tuhan berkata penebusan dosanya sudah selesai. Nah, tapi bagi jemaat yang pandai, itu sudah selamat atau belum? Kalau jawab sudah, kosok nirung. Amin. Belum. Coba dibuka 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14. Jadi orang yang hatinya putih di dalam ayat ini karena ditinggalkan Roh Kudus. Posisinya dua, ditebus hati yang mengaku dosa, meminta ampun, mengampuni, hatinya jadi poteh, putih. Amin. Bukan hitam lagi. Tapi Raja Saul yang ditinggalkan Roh Allah, hatinya poteh, belum selamat. Sebab teh poteh bisa dimasuki legion. Ada yang tahu legion? Puluhan ribu iblis. Siapa? Iblis. Orang Korea meleset nyebut iblis iblis. Abraham, bapak Abraham. B-nya dibaca Bu. Jadi iblis, maaf ya Ibu Elizabeth. Iya, maaf ya. Jadi itu kepleset pakai lidahnya orang Korea. Jadi iblis menjadi iblis. Waduh, orang Korea rek itu. Oke. Lah, ayo dibaca yang keras. 3, 2, 1. Samuel memanggil yang berisinya itu dan dosa-dosanya sejak dan seterusnya atas Saul. Lalu berkata Samuel menuju Rama. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan Samuel yang dibantu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Amin. Jangan mau hati teh poteh tok. Bagianmu belum selesai. Amin. Selamat adalah pertanyaan pertama, Tuhan di mana? Oh, di surga. Maha betul. Terus pertanyaan yang kedua dijawab, Tuhan di mana-mana, omnipresent, maha betul. Amin. Tapi yang paling betul, coba dibaca Roma Wahyu 3 ayat 27. Ini yang penting. Makanya banyak teolog kesasar karena mereka mengatakan sekali selamat tetap selamat, tetapi tanpa perjuangan. Yes, sekali selamat tetap selamat betul dari faktor Allah, yaitu firman Allah kekal, tidak boleh dikurangi, ditambah. Betul.
Saya berani berkata betul. Semua pendengar YouTube bisa mendengar. Dari faktor Allah yang kekal, janjinya tak pernah berubah. Tuhan berkata dan Tuhan pasti genapi. Amin. Tetapi dari faktor manusia pasti hilang keselamatan itu. Amin. Makanya supaya tidak hilang, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 10 ayat ini dulu. Nah, ini. Ayo 3, 2, 1. Tok tok tok, ayo ikuti saya dulu. Tok tok tok. Orang namanya bakso. Ayo tangani. Tok tok tok. Tuhan berdiri di depan pintuan itu. Maukah aku mengaku dosa, minta ampun, mengampuni, membuka hatiku? Aku mengundang Tuhan ke dalam hati. Amin. Amin. Iku poin keselamatan. Jadi kalau Tuhan sudah kita undang ke dalam hati kita, berarti Tuhan di mana? Ayo tangannya. Yes, itu baru selamat hidup kekal. Amin. Dulu. Ayo dibocok. 3, 2, 1. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan katakannya, dan akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Roma 10 ayat 9 dan 10 ini caranya respon kita. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan dulu. Roma 10 ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu karena dengan hati orang percaya mendapat hujan dengan. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Bentar, belum waktunya, ya. Berapa? Ya, 10 menit lagi. Yuk, 3, 2, 1. Dan ia adalah pengampun untuk segala dosa kita, dan bukan hati dosa kita sampai kita untuk dosa seluruh dunia. Ini yang mau dibaca tadi sudah dibaca. 3, 2, 1. Dan ia adalah pengampun untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tapi kita untuk dosa seluruh dunia. Amin. Jadi benar ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos mengatakan Wahyu 3, Wahyu 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12 dan Wahyu 13 ayat 8. 4 kali telah tinggal. Rasul Paulus di 1 Korintus mengatakan 5 ayat 7, Yesus telah tinggal. 5 kali kalimat yang menggenapi Yahweh Jireh, bahwa Tuhanlah yang menyediakan anak domba Allah, anak yang tunggal. Amin. Siapa mau masuk surga? Angkat tangan. Kalau nggak mau, angkat kaki. Ayo, yang keras. Buka Wahyu 7 ayat 9. Kalian yang angkat tangan pasti masuk surga. Amin. Yang tidak angkat tangan pasti masuk neraka. Ayo sekali lagi, siapa yang mau masuk neraka? Angkat kaki. Kalau yang mau masuk surga, angkat tangan. Baik, kita baca. Ini ayat terakhir. Setelah ini Pak Buntoro akan bahasa Jermanik minggat dari sini untuk datang kembali Agustus. Ayo baca dengan keras, baru boleh, setelah baca baru boleh pergi. Ayo, 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum
Suatu kali saya rindu jemaat GPPS Bukit Sion bila perjamuan kudus minimal yang di atas pakai putih. Amin. Amin. Untuk mengingatkan ini pasti terjadi. Yes. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari pakai berdiri. Mari pakai berdiri. Sementara kita berdoa, Ibu Linda, Pak Andri, dan Pak Buntoro boleh langsung nyabut. Nah, ya. Langsung. Ya, langsung. Ya. Ayo ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur bahwa Allah menyediakan penebus dosa, yaitu dirinya sendiri. Seperti Paulus uraikan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak dapat lagi menebus dosanya sendiri, meskipun dengan 1 miliar sapi atau domba. Namun Tuhan menjamin Tuhanlah yang harus menebus dosa mereka, yaitu kita. Maka keselamatan adalah kasih karunia. Cuma-cuma kita tidak perlu membayar atau membeli dari Tuhan, karena Tuhan sudah selesai dituliskan. Namun bagian kami hari ini Tuhan menjamin kami semua meroleh hidup kekal. Karena hidup kekal adalah percaya kepada firman yang keluar dari mulut Tuhan, keluar dari mulut Kristus. Roma 10 ayat 17. Maka dengan iman kami mau berjalan sepanjang hidup ini untuk mengikut dan dipimpin oleh suara Tuhan yang senantiasa berbicara di dalam hati saya. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia kami mau mengerti bahwa memberitakan Injil pun diawali oleh Tuhan, dan memberitakan Injil sangat dilarang oleh Roh Kudus dan Roh Yesus, kecuali dituntun oleh penglihatan, penyataan Tuhan atas kehendaknya, seperti Tuhan kami. Kami mau menjadi serupa, hidup selalu dipimpin. Tidak ada satupun yang Tuhan kita mengaku bahwa firman adalah daripadanya, tetapi apa yang dia dengar dari Bapanya, itu yang kami lakukan, itu yang Tuhan lakukan. Demikian pula dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan sampai 10, Tuhan berkata, Paulus mendapat penglihatan ketika dia sebelumnya dilarang Roh Kudus memberitakan Injil, dan dilarang Roh Yesus ketika dia berkata memberitakan Injil ke Asia lain. Maka seseorang dalam penglihatan dari Eropa memerintahkan untuk Paulus
memberitakan Injil ke Makedonia. Dari sanalah Paulus menyimpulkan, kesanalah Tuhan menginginkan kami memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan, hidup adalah milik Tuhan. Maka 3 lagu. Pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kedua, Mazmur 37 ayat 23. Tuhanlah yang layak menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepada. Dan yang ketiga, kami tidak boleh suka-suka kami sendiri. Semua hidup kami milik Tuhan. Jadi suka-sukamu Tuhan. Itu lagu yang luar biasa. Sampai kami berkumpul di surga. Gunakan jubah putih dan di tangan kami ada bukti Tuhan telah mendamaikan kami dengan dunia, dengan cara mati bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Hari ini taruh tangan kananmu di kepalamu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan angkat tanganmu kembali. Arahkan ke jemaat yang lain. Hari ini Tuhan, kami saling memberkati. Kami memberkati Ibu Gembala, Ibu Elizabeth, dan anak cucunya, Pastor Sony, dan yang lain-lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah hidup di dalam berkat hidup kami untuk saling memberkati, saling berbagi, saling mengasihi. Dalam nama Tuhan, kami sudah diberkati. Terima kasih. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Saya mohon nanti setelah doa berkat foto bersama ya. Nggak tahu caranya ke sana ya mungkin ya. Yang sebelah sini berdiri, yang sebelah situ pindah ke sini, difoto dari situ. Ya, karena ruangnya nggak cukup. Yes. Untuk kenangan ya, saya bawa ke Australia nanti. Tanggal 4 ini berangkat ke Australia. Sini ya Pak. Kasih nama Tuhan, kita telah mendengar firman yang disampaikan oleh Daniel, bahwa mereka yang mimpi. Kita sudah mulai persembahan yang kedua. Untuk persembahan yang kedua, saya mengatakan Saudari Desa berapa?
Untuk minggu depan ibadah raya minggu pertama tanggal 5 Mei dengan worship leadernya adalah Ibu Milkari. Kemudian untuk petugas singer adalah Ibu Rani dan Saudara Joshua. Untuk petugas LCD Saudari Muna. Kemudian untuk petugas kolektan ada Ibu Kori dan Ibu Kartika. Baik. Kemudian selanjutnya untuk user penerima tamu ada Ibu Riri. Dan persembahan pujian dari kor umum. Kemudian ini adalah pengumuman jadwal ibadah 1 minggu ini di hari Rabu tanggal 1 Mei. Ada ibadah doa malam di gereja pukul 6 sampai selesai dengan petugasnya adalah Saudara Theophilus. Kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 4 ada ibadah rumah tangga di rumah Mas Ferry di perumahan Valencia pukul 5 sore sampai dengan selesai. Untuk petugas pujiannya adalah Ibu Sugiarto dan untuk firman Tuhan dibawakan oleh Bapak semua. Kemudian nanti sore jangan lupa ada kegiatan kaum muda olahraga bersama dengan Om Theo seperti itu. Baik, sekian pengumuman kegiatan GBPS Pegecian pada 1 minggu ini. Mungkin Oma ada tambahan pengumuman? Sudah, tidak ada. Baik, dari Bapak Sani apakah ada tambahan? Baik. Baik, jika tidak ada tambahan pengumuman lagi, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani rombongan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para jemaat yang telah hadir di tempat ini, pemain musik yang telah melayani. Selasa tanggal 30. Oh baik, tambahan pengumuman di hari Selasa besok ada komisi laki-laki pukul 6 sore. Petugasnya Bapak Sugiarto. Baik. Seperti itu. Demikian kami sampaikan pengumumannya. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pamit berdiri. Segala puji hormat syukur hanya kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, jikalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada saat ini. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan melalui hamba-Mu Bapak Yes Billy. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami semuanya. Tuhan sudah memberkati kami, sudah memberikan kekuatan kepada kami. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan kepada kami semuanya Jumat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Tuhan
sudah berikan kepada kami, sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah tertanam dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Makasih Tuhan, segala hormat, puji dan syukur Engkau-lah yang menyertai dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam pimpinan-Mu. Kau yang menyertai bangsa ini Tuhan, sesuai dengan cita-cita dari kiranya bangsa kami, yaitu bangsa yang aman, bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Bersama dengan Engkau Tuhan menyertai kami semuanya. Juga para pemimpin kami serahkan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kau yang menyertai mereka, dan Engkau juga memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami serahkan lingkungan di dalam pimpinan-Mu, baik RT RW yang ada, baik warga yang ada di jalan sampean. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Engkau memberkati kami semuanya. Engkau sudah menyertai kami, dan pada saat ini pula Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menjamah kami. Yang sakit Tuhan juga sudah jamah, dan Engkau juga sudah sembuhkan. Makasih Tuhan Yesus, segala doa-doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak yang terkasih, kita angkat tangan semuanya. Saudaraku jemaat kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Sebentar lagi mari Bapak Ibu kami undang kita untuk foto bersama dengan Bapak Ibu. Fotonya dia di depan katanya. Monggo. Mari Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Jangan pulang, tutup aja. Jangan pulang. Ayo maju ke depan semuanya. Ini kursi bisa diambil dulu, kursi yang di depan ya. Seperti biasanya kalau ada tamu. Kita foto bersama. Pak bisa ditimbang. Ini bisa diisi, di sini bisa diisi biar cukup.